Peserta didik dapat menjelaskan proses perubahan bentuk energi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk kehidupan sehari-hari kita banyak menggunakan energi listrik. Energi listrik ini bisa berubah bentuknya menjadi energi cahaya. Ya, kalian sudah tahu itu. Kalau kita menggunakan energi listrik, jadi kalau misalnya belum ada listrik untuk lampu, biasanya menggunakan apa? Bisa dari minyak tanah. Minyak tanah masuk mana? Karena bisa masuk dalam energi kimia. Energinya bisa menjadi energi cahaya. Kalau lampu senter bagaimana? Lampu senter itu biasanya kan kita menggunakan baterai. Jadi prosesnya dari energi kimia dulu baterai dirubah menjadi energi listrik, baru menjadi energi cahaya. Ini beberapa contoh. Kalian bisa dalam kehidupan sehari-hari, misalnya kalau kalian makan, nah makan untuk mungkin buat lari-lari. Jadi perubahannya dari energi apa? Nah, makanan itu masuk energi mana? Makanan bisa masuk energi kimia. Lari-lari dalam energi bisa. Kalian bisa mencari contoh yang lain. Ini masih banyak lagi. Atau dibalik, nanti jadi kimia menjadi listrik juga bisa. Contohnya apa? Dalam pemakaian aki. Kalau pengisian aki itu dari listrik menjadi kimia. Kalau akinya sudah dipakai, berarti perubahan energinya dari kimia menjadi listrik. Nah, ini agak mudah ini. Soal berikutnya, disajikan gambar sel. Peserta didik dapat menganalisis organel sel dan fungsinya dengan tepat. Nih, untuk sel ini kalian tahu bahwa sel hewan sama sel tumbuhan itu sebenarnya hampir sama. Bedanya kalau yang tumbuhan itu tidak memiliki dinding sel. Kalau yang tumbuhan ini memiliki dinding sel. Jadi kalau gambarnya seperti ini, pasti ini adalah sel apa? Sel tumbuhan karena ada dinding selnya. Makanya tumbuhan itu kalau kita pegang itu kan kulitnya itu keras. Ini karena ada dinding sel. Ini yang membedakan antara sel hewan dan sel tumbuhan. Untuk sel tumbuhan, sel hewan. Ini sel tumbuhan. Ini ya hampir sama-sama memiliki inti sel. Fungsinya untuk apa? Inti sel ini sama. Inti sel yaitu mengatur seluruh kegiatan sel. Jadi semua ini yang mengatur atau yang mengontrol yaitu inti sel. Terus yang membedakan lagi, kalau yang ini sama juga ini di sini ada mitokondria, di sini juga ada mitokondria. Fungsinya untuk apa? Mitokondria fungsinya untuk respirasi sel. Ini sama-sama ada. Yang membedakan yaitu kalau di tumbuhan. Nah, di tumbuhan ini karena tumbuhan melakukan fotosintesis, di tumbuhan ini ada kloroplasnya. Kalau di sini tidak ada kloroplas. Vakuola ada apa enggak? Sama-sama ada. Vakuolanya kalau yang di tumbuhan ini besar. Vakuola fungsinya untuk cadangan makanan. Ini sama-sama ada, inti sel ada, kemudian ribosom, sintesis protein. Nah, di sini juga ada ribosom. Kemudian ada lagi retikulum, endoplasma, sintesis polisakarida. Jadi ribosom itu ada yang nempel, ada yang lepas. Di sini juga ada ribosom tadi, retikulum juga ada.
Kemudian badan Golgi juga ada di sini. Yang membedakan itu kalau di sini tidak ada kloroplas. Kemudian di sini ada sentriol. Sentriol ini fungsinya untuk pembelahan. Yang membedakan biasanya yang ditunjuk itu kalau soal-soal itu pada umumnya yaitu inti sel, mitokondria. Nah itu yang umum biasanya yang keluar. Kalau mitokondria ini gambarnya seperti ini kan, ada yang berlekuk-lekuk ini berarti mitokondria. Tapi kalau yang ditulis seperti itu, kalau di sini tadi tidak ada dinding sel, di sini kalau yang dihitung hewan tidak ada dinding sel, kalau yang ini ada dinding sel. Dan intinya seperti itu yang kalian hafalkan. Soal berikutnya, nah ini ada dua kemungkinan ini. Ada dua kemungkinan soal untuk sistem organisasi kehidupan ini. Soal yang kedua, peserta didik dapat menentukan gangguan penyakit yang terjadi pada sistem organ. Misalnya ginjal itu kan termasuk organ. Nah, gangguan atau penyakitnya misalnya apa? Kalau di ginjal yaitu biasanya ginjal. Kemudian ada lagi ada hubungannya dengan diabetes juga bisa. Ini ada hubungannya dengan asam urat. Kalau di air kencingnya itu banyak mengandung protein, berarti termasuk penyakit asam urat. Ini untuk yang ginjal. Kalau misalnya yang di paru-paru termasuk organ juga. Paru-paru biasanya penyakitnya apa? Bisa penyakit apa? Kalau di paru-paru biasanya batuk darah, itu ya termasuk itu. Kemudian ini kalau di salurannya, bisa saluran sesak nafas itu juga bisa. Ini yang organ. Soal yang ketujuh yaitu disajikan gambar jaring-jaring makanan pada suatu ekosistem. Peserta didik dapat menganalisis dampak yang terjadi jika salah satu komponennya mengalami gangguan. Nah ini yang kalian pahami yaitu mana yang dihilangkan atau mana yang berkurang. Biasanya komponen utama dalam ekosistem yaitu produsen. Misalnya begini, padi dimakan tikus. Tikus ini kira-kira dimakan apa? Ular. Atau ini padi dimakan ulat. Ulat ini bisa dimakan oleh ayam. Nah, seandainya soalnya seperti ini. Kalau ulatnya meningkat, kira-kira apa yang terjadi? Oh, ini mengalami gangguan, berarti bukan meningkat ya. Apa yang dampak yang terjadi jika salah satu komponennya mengalami gangguan? Misalnya ulatnya ini banyak yang mati. Nah, kalau ulatnya banyak yang mati, otomatis ada dua kemungkinan. Satu ini yang sampai lihat banyak. Kalau ulatnya ini banyak ulat yang tidak hidup ini, berarti ini kemungkinannya di sini padinya akan hasil panennya meningkat. Karena ayam ini tadi makan ulat, maka ayamnya ini bisa berkurang. Jadi ada dua kemungkinan yang sampai lihat, yaitu yang di komponen depannya sama yang di belakang. Kalau yang ini tikusnya misalnya tikusnya ini banyak yang mati, otomatis padinya akan ularnya nanti akan berkurang. Jadi dampaknya ini ada di depannya sama ada di belakangnya. Jadi seperti itu jawabnya. Soal berikutnya ini mudah, ini pencemaran. Peserta didik dapat menjelaskan dampak pencemaran atau perubahan lingkungan berdasarkan kasus yang disajikan. Nanti sampai lihat gambarnya. Gambarnya kalau pencemaran air, berarti
dampaknya ya di air. Airnya bagaimana? Airnya kan tidak jernih. Nanti itu di ekosistemnya ini ada hubungannya dengan ikan-ikan. Ikannya banyak yang mati. Kemudian ekosistem ini untuk tumbuhan airnya juga banyak yang mati seperti itu. Kalau di tanah misalnya dampaknya apa yang terjadi kalau tanah ini banyak dibuangi logam-logam berat atau misalnya pembuangan limbah cucian rumah tangga, apa yang terjadi atau plastik begitu, maka tanahnya akan menjadi tidak subur seperti itu. Kalau di udaranya bagaimana dampaknya? Udara yang tercemar nanti ya di situ di lingkungannya itu banyak orang yang terkena penyakit saluran pernapasan seperti itu. Jadi mudah sekali. Jadi dilihat nanti gambarnya apa. Soal nomor 9. Juga mudah, disajikan beberapa pernyataan. Peserta didik dapat menentukan solusi untuk mengurangi kerusakan lingkungan. Misalnya, mencegah kerusakan lingkungan itu misalnya mencegah banjir, mencegah polusi, itu kira-kira apa? Kalau banjir misalnya membuang sampah sembarangan. Kemudian kalau yang polusi udara misalnya pabrik-pabrik basah, asap. Kemudian ini kendaraan juga begitu, harus menggunakan saringan ya di sepeda motornya biar tidak mencemari lingkungan. Kemudian ini kalau misalnya kerusakan lingkungan karena longsor, biasanya apa yang sering dilakukan yaitu mengadakan rehabilitasi atau menanam pohon di sekitar taman yang betul atau lereng-lereng seperti itu. Jadi mudah sekali. Soal yang nomor 10, peserta didik dapat menjelaskan cara penanggulangan bencana gempa bumi. Sebelumnya biasanya bagaimana? Nah, untuk langkah sebelumnya yaitu membangun bangunan yang bagaimana? Bangunan yang kuat otomatis supaya tidak roboh. Nah, kalau misalnya sudah terjadi bencana gempa bumi bagaimana? Ya kalau berada di dalam ruangan biasanya berlindung di tempat-tempat yang sekiranya kuat. Nah, sekiranya kuat tidak roboh atau tidak misalnya kalau di atasnya itu tidak ada pecahan kaca-kaca yang kemungkinan jatuh ya seperti itu. Soal berikutnya, peserta didik dapat menentukan benda langit berdasarkan ciri-cirinya. Nah ini nanti kalian bisa membuka lagi, misalnya benda langit yang memancarkan cahaya sendiri itu apa? Benda langit yang berada kalau pagi hari memancarkan warna merah misalnya apa? Kira-kira nah, yaitu planet Mars. Yang ciri-ciri planet, ciri-cirinya planet. Kemudian ciri-ciri dari benda-benda pengiring planet itu juga sampai meteor juga digunakan. Berikutnya yaitu soal yang nomor 12. Diberikan gambar salah satu contoh alat gerak. Peserta didik dapat menjelaskan jenis tulang penyusun persendian tersebut. Nah ini kalian harus memahami ini macam-macam persendian. Yang biasanya sering keluar yaitu ini 3 sendi ini. Sendi engsel. Sendi engsel itu cirinya bagaimana? Sendi engsel ini memiliki gerakan yang memiliki satu arah. Jadi satu arah. Contohnya, siku yang di tangan ini yang di sama lutut. Ini termasuk sendi engsel. Seperti engselnya
pintu. Pintu itu kalau sekarang ada dua, pintu itu bisa masuk keluar, bisa ke dalam. Nah, kalau yang pintu-pintu yang lama itu kan hanya satu, Excel-nya itu hanya satu arah. Nah, ini yang satu arah ini sama dengan yaitu sikut di tangan, ini gerakan sikut tangan sama lutut. Yang kedua yaitu sendi, ini yang juga sering sendi peluru. Sendi peluru ini gerakan ke segala arah, ini bisa ini antara gelang bahu sama ini sama tangan. Terus yang sendi putar. Putar ini sendi yang bisa memutar, ini contohnya di antara kepala sama ini atlas, jadi antara leher kalian ini atlas sama ada lagi sendi yang sendi kaku. Berikutnya yaitu sendi geser atau sendi kaku. Ini gerakannya ini tidak terlalu jauh, jadi hanya digeserkan saja atau ini hampir kelihatannya tidak bergerak. Contohnya ini pada ruas tulang belakang. Kemudian ada lagi sendi pelana. Sendi pelana ini contohnya pada persendian antara pergelangan tangan dan ini pangkal dari ibu jari. Ya, yang biasanya sering keluar ya ini sendi Excel, sendi putar, kemudian sendi peluru. Pada umumnya seperti itu. Tapi tidak apa-apa yang lain ini juga kalian pelajari. Soal berikutnya disajikan beberapa pernyataan serta didik dapat menunjukkan jenis gerak lurus. Nah, gerak lurus kalau berupa gambar, karena lihat ini, kalau garisnya lurus, berarti gerak lurus. Kalau gerakannya, jadi gerak lurus itu gerak yang lintasannya berupa garis lurus. Lurus terus. Kalau gerak yang lintasannya melengkung ini masuk di gerak melingkar. Kalau penuh ini gerak melingkar. Contohnya apa? Geraknya ini jarum jam. Nah, ini kan dari abad 12 kembali lagi ke 12. Gerak melingkar. Kemudian lagi ada gerak yang hanya separuh saja, gerak parabola. Contohnya gerak bulu ditembakkan atau orang menendang bola, itu masuk gerak peluru. Ada lagi kalau mungkin di soal sama menemui yaitu gerak siksa. Gerak siksa itu contohnya apa? Dalam kehidupan sehari-hari
zat atau benda ini biasanya gerak ground ini. Gerak ground ini kalau diamati di mikroskop. Nah, jadi partikel-partikel itu geraknya ini. Nah, seperti ini kalau diamati ini ya. Tapi yang pada umumnya ini sampai kalau soal itu gerak lurus ya, ini pokoknya lintasannya lurus itu adalah gerak lurus. Kalau berupa gambar seperti ini. Nah, gerak lurus seandainya ada gerak lurus dipercepat sama gerak lurus diperlambat. Nah, ini kalau membuat grafik, kalau grafiknya naik, berarti ini grafiknya naik sama turun. Kalau yang ini gerak lurus, kecepatannya tepat. Kalau yang naik berarti kecepatannya bertambah. Kalau grafiknya yang naik, tapi kalau bendanya naik itu malah apa? Grafiknya ini turun. Tapi kalau benda jatuh itu kan kecepatannya bertambah. Kalau dibuat grafik itu naik. Terus percepat itu kan percepat. Kalau yang ini gerak lurus bertambah. Nah, kalau seperti ini gambarnya berarti kecepatannya selalu konstan atau tetap. Kalau berubah gambar. Soal berikutnya disajikan gambar benda miring. Peserta didik dapat menghitung keuntungan mekanik pada benda miring. Nah, ini contohnya yaitu benda miring ini bisa tambah atau kalau mau menaikkan benda ke dalam truk atau tempat yang lebih tinggi. Misalnya ini mau dinaikkan ke sini kan berarti menggunakan benda miring. Nah, ini jarak antara alasnya atau lantai dasarnya ke sini ini disebut tingginya. Nah, ini panjang benda miring ini biasanya disimbolkan dengan S. Nah, keuntungan mekanik rumusnya Km. Keuntungan mekanik pada benda miring itu bisa menggunakan rumus ini. S dibagi H. Atau kalau ada benda yang mau dinaikkan ini B-nya, beratnya B atau berat bendanya. Nah, untuk mengalahkan berat ini kan ada gaya ke atas, gaya dorongnya ke atas. Ini kan diberi gaya M. Jadi keuntungan mekanik ini ada dua rumusnya. Bisa menggunakan rumus S dan H. S itu apa? Panjang benda miring. Nah, itu apa? Tinggi benda miring. Atau rumus yang lain, kalau diketahui beratnya sama gayanya bisa B per F. Nah, B-nya itu apa? B berat benda. F-nya adalah gaya dorongnya. Ini biasanya satuannya menggunakan satuan Newton, tapi ini juga bisa berat benda. Nah, rumus yang ini tolong diperhatikan ini. Kalau yang diketahui panjang benda miring pakai rumus ini. Kalau yang diketahui berat sama ini gayanya pakai ini. Nah, kalau tidak diketahui beratnya, yang diketahui masanya bagaimana? Kalau diketahui masanya berarti sama kalikan 10 dulu. W itu kan rumusnya M kali G. G-nya itu berapa? Percepatan gravitasi bumi. Percepatan gravitasi bumi itu 9,8. Kalau dibulatkan menjadi 10 misalnya. Kalau misalnya massa yang diketahui sama kalikan 10 dulu. Tapi kalau yang diketahui berat langsung saja beratnya dibagi dengan gayanya.
manusia sebagai tumbuhan yang memiliki cara kerja yang sama. Kalau panel surya itu kan nanti menampung dari cahaya matahari. Nah kalau di tumbuhan yang cara kerjanya seperti panel surya yang menangkap sel-sel cahaya matahari, yaitu bagian apa? Kalau di daun yaitu di jaringan apa kalau di daun? Daun yaitu jaringan yang banyak mengandung klorofil atau kloroplas. Nah, yang jaringan mana yang banyak mengandung? Nah, ini ada 2 jaringan. Jaringan ini yang atas ini jaringan epidermis, jaringan pada daun. Kalau daun dipotong ini diiris hitam itu akan tampak seperti ini kalau diamati di mikroskop. Kalau dengan mata biasa tidak bisa. Nah ini akan tampak seperti ini. Nah nanti kalian pilih jaringan yang di sini. Jaringan ini, jaringan yang ada titik-titiknya. Titik-titiknya itu apa? Jaringan yang mengandung kloroplas di sini, yaitu jaringan tiang. Ini kan seperti tiang. Ini disebut jaringan tiang, atau disebut dengan jaringan kan rajin ya. Garis-garis seperti ini kan seperti pagar, maka ada yang menyebutnya juga jaringan pagar.